Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Madari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023, hari biasa pekan ke-17. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, atas perintah-Mu kami menapaki padang pasir untuk masuk ke tanah perjanjian. Kami mohon jangan sampai kami tewas di tengah jalan karena kelaparan atau kehausan, dan jangan sampai pula kehabisan harapan. Tetapi perkenankanlah kami semua yang mendambakan kebebasan dari penjajahan dapat mencapai tanah perjanjian yang bebas dan sejahtera. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, bahwa ada seseorang yang menemukan harta di ladang, lalu dipendamkannya kembali harta itu dan menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu supaya mendapatkan hartanya. Juga seorang pedagang yang sudah lama mencari mutiara yang indah dan akhirnya menemukannya, dan ia merelakan seluruh barangnya yang menjadi miliknya dijual untuk memperoleh mutiara yang telah dicarinya itu. Kerajaan surga adalah sesuatu hal yang sangat berharga yang menjadi tujuan dari setiap orang, yakni keselamatan. Maka hal itu menjadi hal yang paling pokok, yang paling berharga dalam hidup ini, sehingga apapun berani untuk dilepaskan untuk memperoleh apa yang berharga, apa yang pokok itu. Marilah kita mengarahkan diri kepada kerajaan surga itu, memahami mana yang paling pokok, mana yang paling sejati dalam hidup ini, yakni kebenaran, kebaikan, keselamatan yang kita temukan, kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah kerajaan surga itu sendiri yang hendaknya kita berani untuk melepaskan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita alami, untuk senantiasa memperoleh hidup bersama dan di dalam kerajaan surga itu. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita diberi kekuatan untuk tetap berjalan di padang gurun kehidupan ini dengan segala macam tantangan dan kesulitannya, tetapi terarah kepada kerajaan surga yang menjadi tujuan pokok tanah terjanji kita, sehingga kita siap sedia mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan, penderitaan, kehilangan, tetapi akhirnya kita tetap di dalam jalur menuju kepada kerajaan Allah itu, dan akhirnya kita boleh kelak memperolehnya, hidup di dalamnya. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap teguh, tekun, berjalan menuju kepada kerajaan surga, memperoleh yang sejati. Oleh karena Kristuslah kerajaan surga, kebenaran dan kehidupan. Meski harus mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.